Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang tiang hormati sahibul bait dan para hadirin yang insya Allah kita berkumpul bukan di sini saja, tapi perkumpulan kita ini akan terus sampai di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan ini bukan hanya sekedar kalimat alhamdulillah. Dikatakan di Al-Quran bahwasanya la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apa artinya? Nabi bahasa, jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah kami berikan, maka pasti, bukan kalimat insya Allah, tapi pasti. Al-Quran dinuh lengkap, gak ada kebohongan. Ya, karena apa? Al-Quran ini langsung Allah turunkan. Untuk apa? Untuk ngasih tahu yang bebarak bahwasanya barang siapa yang bersyukur akan ditambah. Biasanya, tapi ayat ini sering dipelintir, sering disalahgunakan. Biasanya maaf bapak-bapak nih ibu. Oh, jadinya kalau bersyukur punya istri satu akan ditambah. Iya ini. Padahal enggak begitu. Ya, kalau masalah pernikahan itu beda urusan. Bukan nyambung ke ayat ini ternyata. Nah, sudah dikasih tahu, Allah sudah janji barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Tapi di ayat lain Allah kasih tahu sifat manusia. Apa itu? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sekecut, sekedik hamba-hambaku yang akan bersyukur. Coba buktikan. Gitu. Salah satu cara kita bersyukur itu banyak. Ya. Jadinya diambil kesimpulan dari tata cara bersyukur ini ada 3. Yang pertama adalah ucapan, dengan ucapan. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, maaf sedikit ibu, kalau kita menyebut nama Nabi maka dijawab. Apa jawabannya? Sallallahu alaihi wasallam. Coba yang mau coba. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Top. Nabi hadir di sini. Enak. Karena apa? Tandanya Nabi hadir itu adalah jika suasana hati hadir majelis tenang. Itu tandanya, Bu. Semua orang sudah ngasih tahu. Mau di pengajian manapun, kalau hati kita tenang, tandanya Nabi Muhammad SAW hadir. Kembali ke pembicaraan masalah bersyukur. Di mana-mana tiang sekarang sering diperintahkan jangan lupa. Ya, jangan lupa ingetin tentang bersyukur. Karena zaman sekarang apa? Orang dapat nikmat lupa sama Allah. Giliran dapat musibah, aneh kembek bakat malik. Aneh. Ya, nanti tiang kasih contoh kehidupan tuh kayak gimana, nanti tiang kasih contoh. Yang pertama masalah bersyukur itu ada tata caranya. Pertama dengan lisan, dengan lidah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba diberi dunia berserta isinya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka pahalanya yang dia dapat dari ucapan itu lebih besar, lebih banyak daripada yang dia dapatkan itu. Dunia beserta seisi, seandainya dikasih. Jadi apa? Pahalanya lebih besar otomatis.
wah keruan pasti lebih besar pahalanya ketimbang yang diberikan. Itu yaitu dengan cara bil lisan. Kemudian apa? Bersyukur dengan hati. Jadinya nggih pelungguh sami dikasih rezeki, misalkan contoh air niki. Tata cara bersyukur dari mendapatkan air ini gimana? Pertama tadi bil lisan, alhamdulillah mau air, mau ngenam. Kemudian dengan hati. Hati itu gimana? Yakin bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syukur itu apa sih rasa syukur? Kadang mau kepeng, alhamdulillah. Ini maksudnya apa? Apa maksud dari kalimat alhamdulillah? Kalimat maksudnya dari bersyukur ini adalah apa? Mengakui bahwasanya rezeki, nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadinya tadi sudah bil lisan, kalimat alhamdulillah, dengan hati, yaitu yakin bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tata cara yang ketiga, tata cara bersyukur yang ketiga apa? Yaitu dengan ketika kita menikmati rezeki ini, nikmat ini, kita semakin bertambah ibadah kita. Kadang ada mau emas lek sekotong, mau emas lek Ambon, misalkan lu ndek sembayang. Mau kepeng belanja jek mall mbek epicentrum, lupa sembayang. Pina acara seru rame hadir, lupa sembahyang asar, lupa sembahyang. Di mana rasa syukur kita? Jika kita mendapatkan nikmat, kata ulama, seharusnya kita semakin banyak untuk ibadah. Nah, tata cara syukur bertiga ini adalah dengan menambah ibadah. Karena apa? Kita sholat itu bersyukur, kita puasa itu bersyukur, kita hadir majelis taklim ini kita bersyukur. Nah, itu tata cara bersyukur. Kenapa harus ada kalimat atau sifat bersyukur? Karena manusia itu terbagi jadi dua, ada syakir, ada syakur. Yang pertama, saya syakir nih. Siapakah manusia syakir ini? Syakir ini adalah orang yang ketika mendapatkan nikmat, dia alhamdulillah mau kai. Kalau orang syakur, siapa? Dia nggak dapat apapun, tetap dia bersyukur. Dan ini adalah level tertinggi dari sifat syukur, yaitu syakur. Ada hamba syakir, ada hamba syakur. Nah, biasanya pertama-tama itu kita pasti di level syakir. Mau kopi, alhamdulillah. Mau air, alhamdulillah. Lama-lama, karena kita menikmati level pertama ini, nanti akan naik derajat kita menjadi syakur. Di narak nasi, alhamdulillah masih tebing erup. Alhamdulillah masih mau tebing berembuk. Karena ada satu cerita, Bu. Lewat satu orang den bodoi ima den bodoi nain buta. Tapi tetap dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terketuaan. Kok ente kamu ini mengucapkan alhamdulillah, den bodoi ima, den bodoi nain buta. Apa nikmat hidup yang kau dapatkan? Kemudian dijawab apa? Ini mulut saya mengucapkan alhamdulillah, ini masih nikmat. Berapa banyak orang punya tangan, punya kaki, bisa melihat dan punya mulut, tapi tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Nah, Allah masih beri saya mulut, ini tandanya ini kenikmatan. Saya bisa berbicara kepada anak saya bisa mendengarkan orang berkata kebaikan, dan saya otomatis mulut saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu den budaya ima dan budaya lain masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Dan inilah yang namanya derajat syakur. Tidak dapat apa-apa tapi masih bisa mengucapkan alhamdulillah.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika ada kalimat bersyukur, pasti di situ diselubungi lekmurin arak yang namanya ujian. Paling gampang kita menggambarkan kehidupan ini seperti apa? Anak sekolah. Keluar rumah seperti orang baru lahir. Tejapan kelambi ini si ina, tebeng kepeng si bapak. Gitu. Manusia seperti itu. Keluar dan memberi kelambi, dipakein baju oleh orang tuanya sampai sekolah, berangkat sekolah. Ingat nih Bu, orang sekolah itu enggak semuanya baik. Di satu kelas itu arak hak tele, arak hak baik. Begitu juga dalam kehidupan. Pasti ada yang mengganggu dan pasti ada yang membantu. Itu pasti. Kemudian apa? Apakah kita harus melawan? Enggak. Jangan dilawan. Tapi dibantu loh. Karena telu terbantu. Gimana caranya? Ketika dia akan nakal, ketika dia akan berbuat jahat, kita bantu untuk cegah. Dicegah. Jangan nakal. Biasanya seperti ini siapa? Ibu guru yang sering kah telu, nenek berganggu. Nah, itu kita harus dekat dengan guru. Kita harus dekat dengan siapa? Orang yang biasa bantu. Siapa? Orang ahli ilim. Kita harus dekat sama ulama. Nanti Pak Ustadz, di rumah saya ada orang suka ganggu. Oh, nanti saya omongin. Tapi biasa ibu bersabar dulu. Jangan dilawan. Nah, kehidupan kayak gitu. Bagaikan orang sekolah. Nah, nanti biasanya pasti ada ujian. Kanak sekolah, anak-anak SD, kalau dia hadir terus, sekolah terus, dinuah bolos, pasti dia bisa dapat nilai bagus, paham dan siap untuk mendapatkan ujian. Lagu arak, dinuah tamu, bolos, kali ujian, ya ujian lah, kesusahan. Salah siapa? Nah, maksudnya apa? Jika kita selalu hadir ibadah sama Allah, berbuat baik, membantu orang, ketika kita mendapat ujian, kita pasti bisa jawab. Contohnya kayak gimana? Ada orang membutuhkan uang, kita bantu. Otomatis ibu-ibu, bapak-bapak bagaikan seperti menolong diri kita sendiri. Nanti ketika kita tidak ada uang, pasti ada yang bantu. Jadinya ada timbal balik, bales-balesan. Kita bantu, pasti kita bakal dibantu. Nah, begitu juga ketika kita tidak pernah denwah sembayang, denwah bersodakoh, giliran dapat ujian susah. Karena apa? Kita nggak bisa menjawab. Karena apa? Tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Makanya setiap sholat, ya Allah, setiap engkau beri ujian, berilah jalan keluarnya. Itu. Nah, kemudian apa? Nanti ketika ranking, otomatis naik kelas. Anak kelas 6 SD pasti bisa jawab ujian kelas 1 SD. Karena apa? Sudah melewati fase atau level ujian. Dan nanti pasti ketika naik kelas, otomatis ujiannya tambah berat. Betul? Nah, ketika dapat ujian nomor 1 bisa kita lewatin, otomatis kita bakal dapat ujian lagi. Dan pastinya lebih berat. Di situ yang kita bisa mendapatkan, kita ini kekuatan kita tuh sampai mana. Karena apa? Allah memberi kita ujian tidak pernah salah. Allah memberi kita ujian sesuai dengan kekuatan kita. Kepala sekolah tidak pernah denwah ngebeng ujian kelas 6 juk kelas sake denwah. Lamun narak kepala sekolahan salah dan paham. Tapi tapi tidak ada juga ujian kelas 1 dikasih untuk kelas 6, enggak ada. Otomatis kelas 6 kelas 6. Kelas sake kelas sake. Itulah yang namanya ujian kehidupan.
Setelah SD nanti naik ujian SMP, ujian SMA. Dan ingat, ujian ini tidak pernah selesai. Ujian ini sampai kapan? Sampai kita masuk liang lahat. Makanya intinya itu apa? Intinya itu kita selalu berdoa, bersabar dan bersyukur. Itulah sifat-sifat yang Allah janjikan. Karena apa? Aslinya kita kalau kita melihat Al-Quran lagi sudah dikasih tahu ujiannya manusia itu apa aja. Wa nabluwannakum bisyai'in, kami akan uji kalian bisyai'in. Jadinya dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang menunjukkan satu, menunjukkan dua, menunjukkan tiga ke atas. Nah, di Al-Quran disebutin apa? Bisyai'in, dengan sesuatu, sekecut, satu hal. Pertama apa? Minal khauf, kita akan diuji dari ketakutan mati, ketakutan dimau mangan, dan banyak ketakutan yang Allah kasih sekecut, enggak besar. Diuji minal khauf wal ju, dan rasa lapar, ya, kurang beras, kurang air, banyak sekali. Wal ju. Kita di Indonesia mungkin masih belum pernah merasakan yang namanya kelaparan, belum. Tapi di negara-negara Arab, di negara Afrika, air itu aja Bu, pernah saya dikasih tahu sama yang punya teman orang Ethiopia, Habasyah. Dibilang apa? Harga telur kalau kita pakai uang dolar, harga telur di negara saya satu itu $20. $20 itu berapa? 300 ribuan satu telur. Di sini Murin Bale, kandang manuk, iya tau baik seke, kurang baru beli. Ya, kita ini banyak, terlalu Indonesia ini bisa dikatakan kenikmatan banyak, cuman tidak ada rasa syukur. Paling gampang kalau mau menumbuhkan sifat syukur kita itu gimana caranya Bu? Kita lihat orang lain, jangan lihat diri sendiri. Bahkan ada ulama bilang apa? Kalau mau tahu nikmatnya memandang, tutup mata. Sejam coba tutup mata. Sejam. Balik, diam, tutup mata. Ketika buka mata pasti enak. Gitu. Dan kita lihat orang yang buta, orang yang din bude nain, din bude ime. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan, punya tangan, punya kaki, bisa melihat. Nah, itu tata cara untuk menumbuhkan rasa syukur. Buka YouTube deh ingat resep memasak. Artis ini begosip, lihat negara-negara lain. Oh, alhamdulillah, mai kirup le Indonesia. Oh, le Afrika telok 300.000 aja, le tiga kapan naon, kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi tetap mereka apakah komen? Apakah mereka bakal keluar dari negara? Enggak. Bahkan mereka bilang apa? Kita tambah senang kalau kelaparan. Karena apa? Kita tambah semakin semangat untuk ibadah, minta sama Allah. Itu negara Ethiopia, negara yang waktu itu sahabat Nabi pernah datang ke sana untuk hijrah, sehingga Nabi mendoakan negara itu agar selalu sejahtera. Ternyata mereka bilang apa? Kalau sejahtera dalam masalah uang kita enggak, tapi sejahtera hati. Mau kelaparan bagaimanapun tetap kita ini alhamdulillah masih bisa hidup, masih dikasih negara, masih dikasih rumah. Nah, tata cara bersyukur gimana? Unzur ila dunakum, kata Nabi. Jangan lihat diri, lihat orang yang paling lebih bawah di antara kita. Jangan lihat yang di atas. Wah, kesugihan, ingat hak miskin. Jadi kita bisa mengatur volume kehidupan kita. Oh, nih kita lihat dia bersyukur dengan, dia bisa kaya dengan cara apa?
Oh ini pria kembali, tapi kok dia miskin tapi masih bisa ketawa, masih kelelek, masih hadir majelis. Kok saya ini yang di atasnya dia nggak bisa hadir majelis, nggak bisa bersyukur, nggak sembahyang, nggak hadir majelis. Kenapa? Cari itu, Bu. Itu tata cara bersyukur. Bersyukur, ujian itu hal yang harus ada dalam kehidupan. Karena apa? Ujian ini bakal terus ada sampai ketika meninggal. Tapi bersyukur ini kita harus barengin dengan tata cara dan dengan cara ujian ini. Dapat ujian, alhamdulillah kita dapat ujian. Bukan berarti Allah itu benci dengan kita karena diberi ujian, enggak. Karena mau ngetes sampai mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ujian, alhamdulillah. Coba kita tanya anak-anak yang sekolah SD SMP, kalau enggak, oh maaf kamu enggak bisa ikut ujian, nangis, Bu. Beda cuman beda ujian sekolah sama ujian kehidupan. Ujian itu mau enggak mau kita pasti dapat. Sampai di Al-Qur'an dibilang apa? Kalau kalian masih dapat ujian, masih dapat gangguan, tandanya itu kita masih hidup di dunia. Kalau mau nggak dapat ujian, nggak mau diomongin orang, dimilih terganggu, mati. Simple. Kehidupan tuh kayak gitu, pasti ada ujian, gangguan. Nggak mau ujian, mati. Tapi nanti mati antara surga atau neraka. Tapi insya Allah kita termasuk ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ada satu agar kita bisa selalu tenang hati kita mendapatkan ujian. Gampang, Bu. Mumpung bulan Maulid, makanya saya ingatkan di sini. Apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mumpung di bulan Maulid ini, perbanyaklah yang namanya tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masih bisa makan, Bu. Nabi apa? Sehari makan, sehari tidak makan. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, Nabi seumur hidupnya nggak pernah kenyang. Nabi Muhammad umurnya berapa? 63 tahun seumur hidupnya, selama 63 tahun nggak pernah yang namanya merasa kenyang. Nabi itu Nabi. Padahal kalau Nabi minta ya Allah, ending jangan. Selombok ini daging bisa. Bahkan dikatakan apa? Nabi Muhammad ditawarkan oleh malaikat Jibril agar gunung di Mekah itu menjadi emas. Kita kasih contoh, Gunung Rinjani ini nggak seberapa, Bu. Kalau ibu atau bapak-bapak ke Mekah, lihat gunung di sana sudah gunung batu, wah belik-belik malik. Dan itu malaikat Jibril apa nawarkan apa? Aku jadikan emas untukmu. Apakah nalek pawon? Alhamdulillah lagu masih hirup. Alhamdulillah, itu yang Nabi inginkan. Bahkan dikatakan apa? Nabi pernah ketika mau makan, datang orang minta-minta, ngene-ngene, pengemis. Sama Nabi apa? Apakah tepotek? Enggak, dikasih semuanya. Nasinya, dikasih rotinya. Kemudian apa? Datang pengemis lagi luar, lalu jebalin Nabi tebik kakenan. Datang pengemis yang lain, melihat mangan dah. Nabi digedor-gedor mau minta makan. Panggil Siti Aisyah. Dalam hadis itu Siti Aisyah. Dibuka gamisnya sama Nabi. Ini kasih dia. Kita sudah tidak ada makanan lagi. Kasih gamis ini, jual, uangnya buat dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah baginda Nabi. Nah, biar tata cara, biar hati kita senang, tenang ketika dapat ujian, tenang ketika ada orang ganggu, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat dan jaga sholat 5 waktu. Ini ada waktu setengah jam. Insya Allah buat pertanyaan enak ini. Ustaz Fajri gimana nih Ustaz Fajri? Pertanyaan gak apa-apa nggih? Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu nggih.
Yang penting kita yang sudah apa yang kita yang disuruh oleh guru untuk bahas tentang syukur dan ujian. Karena mungkin zaman sekarang ini karena kita hidup di akhir zaman, otomatis ujian itu banyak. Kemarin kita pernah melewati yang namanya musibah corona. Sebelum corona ada gempa. Dan nanti pasti bakal ada ujian. Nah, disitulah mulai sekarang ayo kita perkuat hati kita. Ketika zaman sekarang ini, zaman sudah di akhir zaman ini, yang terpenting itu adalah iman kita. Perkuat iman. Kadang ada orang ketika kena musibah, otomatis hartanya itu bakal hilang, banyak hilang. Gempa rumahnya hancur, corona dan Bani Sogol, bisnis tidak ada. Bisa-bisa karena di dalam hadis dikatakan apa? Bisa jadi kefakiran, kemiskinan itu bisa jadi orang kafir. Hati-hati, Bu. Kafir itu bisa kafir secara akidah, maksudnya keluar dari Islam. Kafir bisa juga kafir itu dengan cara apa? Mengharap kepada orang lain. Hati-hati. Nah, disitulah yang perlu kita perkuat, yaitu iman kita kepada Allah. Karena semakin akhir zaman, zaman semakin akhir, ujiannya itu nanti bukan harta tapi iman. Karena apa? Hari kiamat nanti ketika Dajjal muncul, dan Dajjal memberi seperti sulap gitu, seperti hal ajaib. Ini surga, ini neraka. Kalau iman kita kuat, pasti Allah akan kasih kita jawaban. Dan dengan iman itu nanti biasanya ketika orang sakaratul maut, dia bakal lancar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Inilah iman yang harus kita perkuat. Bukan kita perkuat rumah, bukan kita perkuat bisnis kita. Silahkan Anda bisnis, silahkan Anda membesarkan rumah, silahkan Anda memperbanyak harta, silahkan. Tapi jangan lupa iman diperkuat. Sholat, sholawat, ngaji. Apalagi orang Lombok terkenal dengan ngajinya. Karena apa? Kalau kita ngaji tapi tidak sholat, tidak sholawat, tidak hadir majelis, nggak ada gunanya ngaji kita itu. Sampai dikatakan berapa banyak orang ngaji tapi Al-Quran itu melaknatnya. Karena apa? Membaca doang, tidak memahami, tidak takut dengan apa yang ada di Al-Quran, tidak berdoa ketika ada udkhulul jannah, ya Allah semoga bisa masuk surga. Gak ada, asal baca. Kalau asal dipaham artinya, datang majelis taklim. Jarin, ini kalimatnya maksudnya ada Al-Quran ini adalah bersodakoh. Ini perkuat sholat kita, sholat perbanyak. Itulah gunanya juga hadir majelis taklim. Alhamdulillah sore ini juga satu persatu orang mendapatkan yang namanya pahala menziarahi orang sakit 1000. Hadir majelis taklim dikatakan apa pahalanya? Seperti orang menjenguk 1000 orang sakit. Dan bagaikan juga seperti takziah. Pelunggu Sami tahu takziah nih, kalau menarak dengan bebelin datang. Itu bagaikan apa? 1000 orang meninggal kita datangi. Sampai kemana? Sampai ke kubur. Yang mana dikatakan dalam hadis, orang yang mensolati kemudian ikut menguburi, maka dia mendapat kiroten, 2 kirot. Solat 1 kirot, menguburi 1 kirot. Sahabat nanya, begituan, ya Rasulullah, kirot itu apa? Kajabalil Uhud, seperti Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Gunung Uhud kalau Pelunggu Sami tahu lebih besar daripada Rinjani. Dan itu pahala yang didapatkan bagi orang yang menghadiri sholat jenazah dan dia ikut menguburi. Nah, sekarang orang yang hadir majelis taklim mendapatkan seperti mentakziah, menghadiri jenazah 1000 orang mukmin. 1000, Bu. Tadi kiroten itu 1 jenazah. Ini bagaimana? 1000
jenazah. Alhamdulillah. Itulah yang harus kita syukurin. Masih bisa diberi kenikmatan ikut majelis, masih diberi kenikmatan ikut sholat berjamaah, masih diberi makan walaupun itu sesuap. Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Jika suatu kaum berkumpul, insya Allah seperti kita ini, kemudian di situ disebut nama Allah, di situ disebut nama Nabi, baca Quran. Tadi ada baca Quran kan sebelum? Itu nanti Allah akan menurunkan yang namanya sakinah, ketenangan, warahmah dan rahmat. Tanda-tandanya seperti apa? Kalau hadir majelis taklim hati tenang, nggak ada pikiran, masalah di rumah hilang, utang 1 juta lupa, beras berdenara beras lupa, tenang hadir majelis. Karena apa? Wa khaffathumul malaikah. Karena apa? Kita ini dikelilingin oleh para malaikat. La yudrikul absar wa yudrikul basair. Karena apa? Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Wa yazkurullah fi man indah, katanya. Coba kalau ada satu orang disebut namanya oleh gubernur misalkan, oh Bapak Ahmad, otomatis senang lah, tersebut orang Pak Gubernur. Pak Jokowi datang, saya mau ketemu sama Ustadz Fajri, wah senang Ustadz Fajri terboyak Pak Jokowi. Tapi kalau kita menyebut nama gubernur itu biasa. Kita menyebut nama Allah setiap sholat, kita sebut nama Allah. Tapi kalau orang hadir di majelis taklim itu Allah sebut namanya satu persatu. Di mana? Di hadapan para malaikat. Tapi orang gubuk nih. Oh, separuh. Jadinya Allah kumpulin para malaikat. Wahai malaikat, di semparuh ada hamba-hambaku sedang berkumpul. Mereka ingin kebaikan, mereka ingin kedatangan, mereka ingin ketenangan. Kalian lihat tuh, lihat satu persatu. Inilah hamba-hambaku yang aku janjikan surga kepadanya. Nah, oleh karena itu malaikat saking pengen hadirnya itu dikelilingin. Ketika ada majelis taklim dimanapun itu malaikat turun dan dijaga. Jangan sampai setan mengganggu. Makanya tenang hati kita. Hadir majelis, utang lupa, sugul gerbang aneh bedek utang baru. Itulah yang namanya ketenangan hati. Zaman sekarang kita cari ketenangan hati itu susah, Bu. Bangun tidur anak-anak nangis, diemin anak semame lapah. Akan amnasi nyampe pawon denara apa-apa. Nah, itulah kehidupan, banyak kehidupan. Itulah yang namanya ujian. Dan disitulah yang namanya kita butuh ketenangan hati. Oh, nggak bisa hadir majelis, baca sholawat. Insyaallah tenang hati kita. Ya. Nah, dan salah satu adab-adabnya ini adalah kita harus jangan ketika hadir majelis taklim itu kita jangan memikirkan hal-hal lain. Fokus kita mengharapkan yang namanya ridho Allah. Kadang sediman hadir masih ngerawas, masih gibah. Nu kembik hadir dia, nu kembik. Engkah hadir arah masalah wah. Mana terbahas. Tumben hadir dia nyikan melet kepeng wah dia. Banyak kayak gitu. Aneh, senini semamu hadir, oh milin mangan. Dan milin nasi kaput kan banyak. Itu jauhin. Urusan-urusan pribadi, urusan di luar majelis jangan dibawa. Sudah fokus. Mau dia hadir, mau dia tidak hadir. Kadang kalau ibu-ibu ini bahkan lah kesolah kelambin, kelangek kelambik, meni, semua banyak. Itu, ya, itu yang harus kita jauhin semua.
Karena apa? Imam Syafi'i pernah berkata, "Sakautu ilal waqi' min su'il hibzi, fa arsadani ila tarkil ma'asi, fa ahbarani bi arna ilmi nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi." Apa artinya? Imam Syafi'i ngadu, ngeluh ke gurunya. Bilang apa? Wahai Imam Waqi', hafalan aku kok melemah. Kok hafalanku tiba-tiba melemah? Karena ya dalam riwayat bahwa Imam Syafi'i saking hafalannya kuat, ini kitab sebelahnya ditutup. Karena Imam Syafi'i punya kemampuan sekali baca hafal. Nah, biar yang sebelah ini tidak hafal ditutup. Nanti setelah ini hafal, sekali baca hafal. Tiba-tiba Imam Syafi'i hafalannya melemah. Biasa sekali baca hafal, nah ini kok telu kali. Yang mana katanya di sebagian kitab mengatakan gara-gara Imam Syafi'i ini melihat tumit seorang perempuan. Tumit dan tanpa sengaja, Bu. Namun nani ketuanan ya. Mungkin kalau Imam Syafi'i ada sekarang mungkin dia tahu ngafal, Pak Dek. Itu zaman dulu. Tidak sengaja melihat tumit perempuan sehingga hafalannya itu melemah. Kemudian dikasih tahu sama gurunya, tinggalkan maksiat. Maksudnya apa? Imam Syafi'i cerita bahwasanya tadi saya melihat tumit perempuan yang bukan mahram. Nah, kamu tobat, minta ampun. Karena apa? Ilmu ini yang akan kita dapatkan ini adalah cahaya. Bagaikan kopi, ini air kopi aslinya bubuk. Nah, ilmu aslinya itu adalah cahaya. Dan cahaya ini berasal dari Allah. Dan cahaya Allah tidak akan mustahil bahkan diberikan kepada ahli maksiat. Nah, itu yang harus kita jaga. Hati kita jangan sampai kotor. Hati kita jangan sampai ada benci sedikit. Bahkan kita dianjurkan apa? Setiap pagi agar hati kita, agar ibadah kita menjadi tenang, itu sebelum tidur jangan ada benci sama satu orang muslim pun, satu orang pun. Nanti ketika bangun Allah akan tunjukkan kita, oh, tuh sembahyang. Selesai sembahyang ngaji. Kadang ada tidur, gonjing kembek seninus mamut, tetangga menit sampai tidur bawa maksiat. Bangun-bangun nggak bakal Allah tunjukkan jalan yang benar. Karena apa? Di hati kita Allah sudah tidak bisa taruh cahaya. Gitu. Karena apa? Cahaya itu penting, Bu. Di sini kalau nggak ada cahaya gelap. Dan hati kita ini tergantung cahayanya, pira watt. Kalau kita mendapatkan itu wattnya itu cuma 5 watt, enggak terang. Tapi kalau wattnya itu sampai 50 sampai 100 watt, hati kita bakal terang. Nah, cara mendapatkan terangnya hati kita itu dengan cara apa? Hadir majelis. Nah, pulang majelis, nanti kita lihat ilmu kita ini berapa watt, itu tergantung. Setelah kita pulang dari majelis taklim ini, apakah rasa semangat untuk ibadah itu tambah besar apa tidak? Lamun dinara tetap ndek sembahyang maghrib ya, tandanya wah mati dilah. Gak bisa ke PLN tuh gak bisa. Siapa PLN-nya? Ulama. Cari ulama. Ustadz, saya kok ibadahnya kurang. Ustadz, gini, sholat saya gini. Ustadz, gini, tanya, nggak apa-apa. Itu PLN-nya umat muslim sekarang. Jangan datang ke kantor PLN. Mati dilah, mirip hati, dilah hati ini, peteng. Nah, itulah salah satu tanda kita hadir majelis taklim dan kita mendapatkan manfaat itu semakin bertambahnya ibadah kita. Itu hati kita bersih. Nah, bagaimana cara hati kita bersih? Itu banyak caranya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Ibu? Sisa 15 menit ini.
Atau mau ganti pembahasan mumpung maulid niki Bu. Ada sedikit keutamaan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat muslim jelas bahwasanya kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Abu Lahab yang sampai namanya itu disebut di Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab. Sini semama tersebut aranan. Tapi ternyata di satu kitab disebutkan bahwasanya Abu Lahab ini mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin. Berkat apa? Berkat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan apa? Jika orang kafir ini, yaitu Syekh Syamsuddin mengatakan, jika orang kafir ini Abu Lahab mendapatkan keringanan azab. Keringanan azab itu kayak gimana? Jadinya di neraka itu kita tidak bisa yang namanya minum air bersih. Karena air yang ada di neraka air nanah, air darah dan hal-hal yang jelek-jelek. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan dosa, keringanan azab. Itu apa? Munculnya air dari jemarinya. Hitamnya 6 menit setiap hari Senin. Karena apa? Karena berkat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kok bisa senang? Jadinya orang Arab itu paling senang. Bukan orang Arab aja, orang-orang Indonesia semua orang ketika mendapatkan kabar gembira, anak melahirkan, tetangga melahirkan, anak saudara melahirkan, kita senang. Nah, Abu Lahab ini masih keluarga Nabi. Bahkan dikatakan ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan paman. Nah, ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang benci kita itu enggak harus orang jauh, orang dekat malah lebih banyak. Nah, ini Nabi dimusuhin oleh pamannya sendiri, tapi ketika Nabi lahir, Abu Lahab senang. Saking senangnya apa? Beliau Abu Lahab memerdekakan budaknya. Jadinya budaknya Suwaibah namanya, datang, wahai tuan, Aminah melahirkan dan memberi nama anak Muhammad. Saking senangnya mendapatkan kabar gembira, oke, Suwaibah, semenjak ini aku bebaskan kamu. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ayo kita sebagai Syekh Syamsuddin mengatakan apa? Jika orang kafir ini aja bisa mendapatkan keringanan azab, bagaimana dengan seorang muslim yang dari lahir kemudian meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW? Itu maksudnya. Orang kafir aja mendapatkan keringanan azab, terus gimana lagi orang muslim dari lahir sampai meninggal dia muslim, otomatis surga, tapi dengan cara bangga senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan pas maulid ini kita niatkan, ya Allah, saya niat hadir majelis ini, hilangkan beban hidup saya dan tambahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu makanya dikatakan apa? Hadir majelis taklim ini doa makbul. Amin. Makanya di hati kita ini selama hadir majelis, ya Allah, hilangkan utang. Jangan bilang hilangkan, kurangin utang saya, bantu saya membayar utang. Jangan, ya Allah, hilangkan utang saya yang terlupaan. Enggak, tetap itu beban, itu masalah sama manusia. Ya Allah, bantu, kasih saya jalan keluar bayar hutang. Ya Allah, suami saya keras, lembutkanlah. Ya Allah, anak saya nakal, lembutkanlah. Ya Allah, tetangga ini. Itu di majelis taklim makbul. Karena apa? Malaikat hadir, Nabi hadir. Dan kalau sudah malaikat mengatakan amin, otomatis penjarakan, di penjara dikasih makan tanpa susah payah. Karena apa? Kemudian dia cerita,
sama satu ulama, dia bilang saya gini. Oh, karena kamu tidak mengucapkan bi khairin wa afiyah. Seandainya kamu mengucapkan bi khairin wa afiyah, otomatis kamu akan dikasih makan oleh Allah dengan hal-hal baik dan dengan cara yang baik. Tapi betul Allah kabulkan kan? Iya, dikabulkan. Tebing mangan bilang jelo di penjara. Gitu. Bi khairin wa afiyah. Insyaallah diberi kita kesehatan bi khairin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Bajri gimana nih? Belum siap-siap mau maghrib nanti nih. Oke. Ya. Kita doa bersama-sama nggih. Pertama, tata cara doa yang tiang diajarkan. Tiang yang mulai, tiang baca, pelungguh juga dalam hati ucapkan doa yang pelungguh sami inginkan. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-Fatih bin Abdullah wal Hatim wa sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal wa ala sabih qadhi wa azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan rabbil zunub wa tusulu bi halqal wa tadalik wa sabatan wa sallallahu alaihi. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubban habbaka habbaka amin wa billahi. Allahumma inna a'udzubika min al-makri sidrat alamin wa a'udzubika min al-sidrat alamin wa a'udzubika min al-sidrat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya akraman bi khairin wa fiha bi khairin wa fiha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Mungkin ini saja yang bisa Tiang sampaikan. Kalau ada salah dalam tutur kata atau perilaku mohon dimaafkan nggih. Tiang soalnya jarang pulang ke Lombok Tiang lebih banyak di Jawa nggih. Dan Tiang baru pulang dari Yaman, baru pulang lebaran kemarin. Jadinya mohon dimaafkan kalau ada kalimat-kalimat bahasa yang masih susah Tiang ucapkan, mohon dimaafkan nggih. Kita saling memaafkan nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.